Selamat jumpa teman-teman para mahasiswa yang saya kasih. Kita memasuki kembali kuliah Ekaristi untuk minggu atau pekan yang ketujuh, ya, pekan yang ketujuh. Kita mengambil tema Ekaristi dalam kitab suci. Kitab suci punya kekayaan sendiri tentang Ekaristi. Dan kali ini saya akan menyampaikan bagian pertama. Romo Subali minggu depan masih akan melanjutkan Ekaristi dalam kitab suci, tapi bagian kedua. Bagian pertama lebih berkaitan dengan penetapan Ekaristi dalam Injil Sinoptik, ya. Kemudian minggu depan itu Ekaristi dalam tulisan Paulus dan Yohanes, itu bersama Romo Subali. Baik, kita lanjutkan dengan bahan kita. Sebagai pengantar, secara umum teks kitab suci Perjanjian Baru itu menyampaikan, menurut para ahli ya, ada 3 teks besar mengenai Ekaristi. Yang pertama Kisah Institusi, yang kedua Yohanes 6, dan yang ketiga teks pemecahan roti. Sebagaimana pada tulisan Paulus, yaitu di Kisah Rasul bab 2 maupun Kisah Rasul bab 20. Itu adalah teks-teks yang secara langsung berbicara tentang Ekaristi. Nah, kita akan masuk ke Kisah Institusi. Untuk Kisah Institusi itu terdapat pada 4 teks Perjanjian Baru. Dan ini modelnya 2 kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok Markus dan Matius. Kelompok kedua adalah kelompok Paulus dan Lukas. Pada kelompok pertama ini, kelompok Markus Matius, tentu saja 2 teks. Markus bab 14 ayat 22 sampai 25, Matius 26 ayat 26 sampai 29. Kemudian kelompok yang kedua, Paulus dan Lukas, itu 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai 26 dan Lukas 22 ayat 15 sampai 20. Nah, sekarang saya minta teman-teman semua untuk membaca pada buku ya, buku halaman 222. Jadi buku yang kita gunakan ya, buku ini Ekaristi tulisan saya ini pada halaman 222 sampai 223 sampai 224. Sekarang tolong dibaca. Ayo kita perhatikan teks yang saya tulis di sana. Coba perhatikan sekarang bagian genealogi atau silsilah pada buku halaman 222. Ya. Di sana disampaikan bagaimana tradisi awal mengenai kisah perjamuan malam terakhir itu katakanlah hingga tahun 35. Dengan pengandaian Tuhan Yesus itu wafat pada tanggal 7 April tahun 30. Tanggal itu saya ikuti dari Kardinal Walter Kasper, ya. Pada bukunya itu ada. Dan seandainya diterima ya katakanlah Tuhan Yesus wafat tahun 30, maka tradisi awal 5 tahun pertama pasti sangat dekat. Nah, itu kemudian dari tradisi awal itu berkembang ke dua tradisi besar, yaitu gereja Yerusalem dan gereja Antioquia. Yerusalem itu gereja Indo, Antioquia kita tahu itu gerejanya Barnabas Paulus ya, atau Saulus pada mulanya, yang kemudian mereka atau Saulus dan Barnabas itu diutus mengadakan perjalanan misi. Katakanlah tahun 40 itu sampai di gereja Yerusalem dan Antioquia. Nah, dari tradisi Yerusalem lah teks perjamuan malam terakhir itu
yang kemudian dikembangkan ditulis oleh Markus tahun 70 dan oleh Matius tahun 80. Jadi di sana terlihat Matius bergantung pada Markus, Markus bergantung pada Yerusalem. Yang berbeda adalah Antiokhia. Kepada Antiokhia atau tradisi awal atau tradisi Antiokhia Lukas maupun satu Kor atau Paulus itu bergantung. Yang menarik, Lukas tidak bergantung pada satu Kor. Meskipun Lukas menulisnya tahun 90, satu Kor lebih tua tahun 55, tetapi Lukas tidak bergantung pada satu Kor, tapi keduanya bergantung pada tradisi Antiokhia. Ini genealogi yang bisa kita ikuti, ya. Kemudian saya juga mengajak Anda sekarang melihat halaman 223 serta 224. Ini harus dilihat secara landscape, ya. Perbandingan teks perjamuan malam terakhir pertama itu hanya 3 teks, Matius 26, Markus 14, dan Lukas 22. Perhatikan itu adalah konteks perjamuan malam terakhir. Sedangkan di halaman 224, jadi di halaman 223, itu lebih pada konteks perjamuan malam terakhir, disampaikan cuma 3 teks, Matius, Markus, dan Lukas. Sedangkan di halaman 224, ya dibalik ya, itu ada perbandingan teks perjamuan malam terakhir yang kedua. Di situ lihat ada 4 teks langsung. Dalam sekilas terlihat bahwa tadi 1 Kor 11 tidak saya masukkan atau tidak dimasukkan di halaman 223. Karena memang 1 Kor 11 itu tidak ada dalam konteks kisah perjamuan. Itu dilepas oleh Paulus lebih pada konteks pewartaan. Beda dengan Injil Sinoptik, baik Matius, Markus maupun Lukas menempatkan kisah dan kata-kata institusi dari yang tertulis atau di halaman 224 itu dalam konteks perjamuan malam terakhir seperti di halaman 223. Jadi sekali lagi perhatikan ya, 223 itu konteks perjamuan malam terakhir, sedangkan yang di 224 itu kisah dan kata-kata institusi yang memang kemudian juga ada terdapat dalam perayaan Ekaristi kita itu ya, meskipun seperti Youngman katakan, kata-kata Yesus itu lebih dulu ada dalam teks liturginya. Perhatikan di halaman 224 ya, ditulis paralelnya sehingga bisa dilihat langsung paralelnya itu ya. Dari Matius 26, Markus 14, Lukas 22, 1 Kor 11. Perhatikan itu, misalnya Matius 26, ambillah makanlah inilah tubuhku. Markus 24, 14 itu sama. Nah, beda dengan Lukas dan 1 Kor. Tidak ambillah dan makanlah inilah tubuhku, tapi di Lukas 22 dan 1 Kor 11, itulah inilah tubuhku. Inilah tubuhku. Jadi berbeda. Perhatikan ya. Itu enak sekali kalau kita melihat paralelnya gini, lalu perbedaannya juga tajam, jelas. Di Matius 26 ayat 27, Markus 14 ayat 23, itu terlihat kisahnya agak panjang. Itu kan ayat 27 dan dari Matius 26 dan Markus 14 ayat 23 itu kan agak panjang. Beda dengan Lukas 22 ayat 20 atau 1 Kor 11 ayat 25, itu cuma demikian juga piala sesudah perjamuan. Jadi singkat sekali. Yang lebih panjang nanti pada kata-katanya. Kata-kata Yesus pada 1 Kor 11 misalnya. Ini semua nanti punya implikasi pada penarikan kesimpulan oleh para ahli untuk bagian teks mana yang tertua. Bagian teks mana yang tertua itu nampak pada pendapat pertama. Menurut Yeremias dan Rudolf Pesch, itu kelompok Markus dan Matius lebih tua daripada kelompok Lukas Paulus. Heinrich Schürmann berbeda lagi. Kelompok Paulus justru yang lebih tua daripada kelompok Markus. Artinya kelompok Lukas Paulus dan lebih tua daripada kelompok Markus Matius. Gitu ya.
Ini tentu saja pendapat para ahli ya. Saya sendiri tidak ahli jadi nggak punya pendapat. Tetapi baik untuk kalian tahu bahwa ada pendapat macam ini. Lihat halaman 225 ya. Bagaimana alasan argumentasi Yeremias dan Pesh tentang Markus lebih tua dari tradisi Paulus. Mereka mengatakan perbandingan teks Markus Paulus menunjukkan bagian kisah pada Markus lebih banyak daripada Paulus. Jadi kelompok ini lebih berpendapat kalau kisah lebih panjang maka berarti lebih tua. Kerangka cerita pada Markus lebih dikembangkan daripada teks Paulus, maka lebih tua. Atau Markus merupakan teks bersumber pada jemaat Yahudi Yerusalem, dekat dengan tradisi langsung tempat Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Itu pendapat Yeremias dan Rudolf Pesch. Sedangkan pendapat kedua yang juga tidak kalah mantapnya, itu justru Paulus Lukas yang lebih tua, Heinrich Schürmann. Alasannya lihat pada halaman 226, tradisi Paulus Lukas tidak menyampaikan keterangan mengenai tindakan simbolis tentang roti dan piala sebagai satu kesatuan konsepsi. Jadi pada Markus ada keterangan tindakan Yesus atas piala persis seperti atas roti, mengucap syukur, memberikan kepada para murid dan seterusnya. Lalu tradisi Paulus Lukas memiliki perintah pengenangan. Perbuatlah ini guna memperingati aku dan memuat kata-kata sudah perjamuan. Bagi Schürmann, data-data itu memberi kesimpulan Lukas Paulus itu lebih tua. Lalu kata-kata Yesus atas roti dan piala belum disesuaikan seperti pada tradisi Paulus Lukas. Ya, pada Markus dan Matius sudah disesuaikan. Inilah tubuhku, inilah darahku, itu kan sejajar ya. Pada Markus dan Matius dan Markus itu kan inilah tubuhku, inilah darahku. Itu kan sangat nganu ya, sangat sejajar. Sudah diedit supaya puitis sama gitu lah. Nah, justru karena sudah menjadi sama dan kayak sejajar itu, lalu Schürmann curiga itu lebih muda. Maka Paulus Lukas lebih tua karena memang tidak sama antara sabda atas roti dan sabda atas piala. Ya. Tradisi Markus memuat konsep darah perjanjian, sesuatu yang tampaknya ditambahkan atau sebagai refleksi yang lebih lanjut. Nah, demikian mengenai mana teks tertua, ada dua pendapat, itu kita tinggal mengikuti saja. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan bagaimana kedudukan kisah institusi itu dalam perayaan Ekaristi. Bahwa kisah dan kata-kata institusi dari teks-teks tadi, baik Markus, Matius maupun Lukas, Paulus, ada 4 teks kisah dan kata-kata institusi itu, menunjukkan perbedaan yang ada itu bahwa itu ditulis menurut interest teologis dan bukan historis. Saya mengikuti Jungmann yang sudah saya jelaskan waktu sejarahnya itu ya, di bagian liturgi, bahwa teks kata-kata dan lebih-lebih kata-kata institusi yang diucapkan Yesus itu pada liturgi, pada perayaan Ekaristi kita itu menurut Jungmann lebih tua daripada yang ditulis di kitab suci. Itu logis, karena memang yang ditulis di kitab suci kan baru ditulis sekitar tahun 55 seperti 1 Kor 11 itu ya. Sedangkan apakah lalu gereja tidak merayakan Ekaristi selama belum ada kitab suci perjanjian baru? Kan tidak mungkin. Gereja sudah merayakan Ekaristi semenjak mengalami Yesus Tuhan itu bangkit dan gereja berkumpul untuk merayakan Ekaristi, mengenangkan perayaan Ekaristi, mengenangkan kebangkitan Tuhan. Maka interestnya lebih pada interest teologis daripada interest historis. Lalu bagaimana makna teologis kata-kata institusi? Nah, ini sekarang kita masuk ke makna kisah institusi dan kata-katanya.
Dulu waktu saya kuliah, Romo Tom Jacobs lebih banyak berbicara dan sungguh-sungguh detail dan rinci berkaitan dengan biblisnya, karena beliau ahli kitab suci ya. Tapi terus terang saya sebagai mahasiswa memang mendapat kekayaan tafsirannya. Tetapi sistematisasinya itu merasa harus mencari sendiri. Maka sekarang saya mengadakan pendekatan yang berbeda. Pasti bukan satu-satunya. Kalian bisa ikut mendekati seperti Romo Toms, menafsirkan terhadap teks-teks kitab suci itu sendiri mengenai perjamuan malam terakhir. Tapi saya lebih mengajukan cara berpikir sistematik bagaimana pemaknaan kisah dan kata-kata institusi itu secara teologis, termasuk juga yang ada di 1 Kor 11, meskipun nanti ada penjelasan oleh Romo Subali minggu depan berkaitan dengan makna kata-kata institusi yang khas pada Paulus atau bagaimana strukturnya itu. Nah, yang pertama adalah Ekaristi sebagai partisipasi dalam perjamuan eskatologis. Untuk itu kita berpusat pada kata-kata Yesus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru dalam kerajaan Allah. Markus 14 ayat 25. Ini menunjukkan bahwa perayaan Ekaristi itu suatu partisipasi dalam perjamuan eskatologis. Motif atau makna ini nanti akan selalu muncul baik di Paulus maupun di teks Yohanes tentang eskatologis ini. Berarti memang sangat penting mengkaitkan perayaan Ekaristi dengan perjamuan eskatologis. Yesus sendiri sering di dalam perumpamaan-perumpamaan waktu mengajar bagaimana selalu digambarkan pernikahan oleh yang diadakan sebagai gambaran mengenai perjamuan eskatologis, perjamuan-perjamuan. Ini memang motif yang sangat umum bahkan sejak perjanjian lama ketika Allah ingin mempersatukan, ingin menjalani kehidupan bersama umatnya. PMT perjamuan malam terakhir itu ada tiga makna sebenarnya. Perjamuan malam terakhir yang dibuat oleh Yesus itu perjamuan perpisahan. Hal ini seperti terjadi ketika para bapa bangsa kayak Abraham, Ishak, dan Yakub, yang paling terkenal adalah kisah Ishak, ketika sebelum memberi berkat kepada anaknya, waktu itu yang dipilih tentu saja Esau yang sulung. Tapi kita tahu ceritanya bagaimana Rebeka, ibunya Esau dan ibunya Yakub, justru membantu Yakub supaya Yakub nanti yang mendapat berkat. Lalu dimasakkan dan lebih duluan Yakub mengidangkan perjamuan untuk ayahnya Ishak yang sudah buta. Lalu Yakub habis itu diberkati ya, dapat berkat ya. Ini khas ya. Perjamuan perpisahan itu juga memberikan berkatnya seperti Yesus juga yang mau segera menderita sengsara. Dua, juga menurut versi Injil Sinoptik itu perjamuan Paskah adalah Paskah baru. Jadi perjamuan malam terakhir bagi sinoptik itu adalah perjamuan Paskah baru. Kenapa? Karena perjamuan malam terakhir itu diadakan pada saat perayaan Paskah Yahudi. Beda dengan Injil Yohanes, Yohanes justru menempatkan perjamuan malam terakhir Yesus sebagai perjamuan persiapan Paskah. Itu berkaitan dengan teologinya. Mana yang benar? Ya semua benar karena bergantung pada cara pandang, pada interest teologis sekali lagi. Dan yang ketiga tentu saja sudah kita sebut perjamuan partisipasi dalam perjamuan eskatologis. Kemudian makna yang lain dari kata-kata institusi adalah ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Ataupun teks lain dari Lukas maupun Paulus ya, tapi intinya sama. Itu sebenarnya sudah menunjuk mengenai teologi realis presensia. Kata tubuh dalam bahasa Yunani soma itu menunjuk seluruh pribadi
seluruh diri dan hidup dan nasib Yesus. Jadi jangan hanya melihat tubuh itu, maaf ya, daging, tulang, kulit Yesus secara fisik ya. Soma dalam pengertian biblis itu keseluruhan pribadi, keseluruhan diri dari Yesus. Inilah tubuhku, berarti seluruh hidup Yesus, bahkan seluruh misteri inkarnasinya, kelahirannya, hidupnya 30 tahun di Nazaret, 3 tahun di Palestina berkarya, sengsara, wafat, dan bangkit, bahkan misteri juga kenaikannya ke surga, semuanya itu ada dalam tubuh Kristus, soma tadi. Nanti begitu pula darah Kristus yang haima dalam bahasa Yunani juga menunjuk intisari kehidupan seseorang. Jadi akhirnya baik tubuh soma maupun haima, yaitu darah, menunjuk hal yang satu dan sama. Sehingga nanti itu menjadi dasar ajaran mengapa menerima tubuh doang, atau menerima darah Kristus doang, atau dalam rupa roti dan dalam rupa anggur doang atau saja, itu sama-sama menerima seluruh diri Yesus Kristus. Mau seperti imam menerima dua-duanya, tubuh dan darah, pun menerima sama dengan yang diterima oleh umat yang hanya menerima tanda kutip yaitu tubuh Kristus saja. Maknanya sama baik tubuh dan darah secara biblis teologis. Di sini diungkapkan tentu saja kehadiran real seluruh diri Yesus Kristus dan kebersamaan dengan Kristus. Makna yang ketiga adalah penebusan atau pengampunan dosa. Itu pada kata-kata yang kurang lebih mirip ya, yang diserahkan bagi kamu, seperti Lukas 22:19, atau yang bagi kamu atas roti, yang ditumpahkan bagi orang banyak atas piala, yang ditumpahkan bagi orang banyak untuk pengampunan dosa, khusus pada Matius ya, atas piala. Istilahnya sedikit-sedikit berbeda, tetapi semuanya punya makna yang sama. Makna dari wafat Yesus yang menjadi penebusan atau pengampunan dosa. Soal tebusan, yaitu wafat Yesus, darahnya yang tertumpah sebagai suatu penebusan atas dosa, itu sebenarnya sudah menjadi tafsiran tertua dari Perjanjian Baru berdasarkan Yesaya 53, yaitu teks hamba Yahweh yang bersengsara. Orang banyak dalam pandangan Semit itu menunjuk semua orang. Memang ada diskusi karena dalam TPE bahasa Latin maupun bahasa Inggris sekarang ya, yang sekarang Inggris yang sekarang itu pro multis ya, for many. Tapi sebenarnya dalam pandangan Semit itu kata for many itu menunjuk for all. Maka TPE Indonesia tetap menggunakan kata bagi semua orang, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang ya. Dan ini pengampunan dosa itu anugerah keselamatan, anugerah pendamaian Allah dan manusia. Dengan pengampunan dosa, rekonsiliasi Allah dan manusia itu terjadi. Kemudian perjanjian baru, ini menarik ya, karena di dalam teks Markus Matius, tapi juga Lukas 1 Kor ada kata-kata darahku perjanjian. Lukas 22 itu dengan perjanjian baru dalam darahku. Ada sedikit perbedaan memang, tetapi untuk teks Markus Matius menggunakan darah perjanjian. Apa arti darah perjanjian? Kita harus mencari maknanya dari Keluaran 24 ayat 8. Caranya gampang. Kalau kita melihat teks kitab suci, Matius 26 ayat 28 atau Markus 14:24, lihat catatan kaki di bawah. Maka disebut di sana teks Keluaran 24 ayat 8. Itu apa artinya? Di dalam teks Keluaran 24 ayat 8 itu Musa memperciki umat dengan darah lembu sebagai tanda saat itu umat diikat perjanjiannya dengan Yahweh. Umat sebagai umat Allah, Yahweh sebagai Allah Israel. Diikat dengan apa? Dengan darah. Nah, itu darah binatang. Nah, sekarang darah Sang Putra Allah yang tanpa noda, yang tentu nilai dan harganya tak terkira lagi, sangat menjauh mengatasi,
Maka kalau darah itu, darah Sang Putra Allah itu ditumpahkan, tentu saja sesuatu yang sangat hebat. Dan itulah darah yang mengikat menjadi perjanjian baru. Kita menjadi umat perjanjian baru karena diikat oleh darah Kristus yang tertumpah di salib. Lalu yang kedua adalah perjanjian baru. Kata perjanjian baru itu lebih pada teks Lukas dan Matius, menunjuk pada Yeremia 31. Yeremia 31 itu konteksnya adalah pemulihan, berarti eskatologi. Kalau kalian melihat Yeremia 31, ya, pada judul bab 31 itu ada kata perjanjian baru, tapi kita lihat perikop sebelumnya atau bab sebelumnya adalah janji pemulihan Israel ayat 30 itu, bab 30 itu ya, bab 30. Janji pemulihan Israel. Artinya apa? Umat Israel yang dihukum oleh Allah dibuang ke Babel, mereka hancur-hancuran sebagai bangsa. Kemudian tapi pada waktunya Allah akan memulihkan kembali mereka. Inilah janji eskatologis yang sudah diberikan kepada Yeremia melalui Nabi Yeremia. Dan kapan perjanjian baru itu sebenarnya akhirnya terpenuhi? Ketika dikatakan, misalnya pada ayat 31, ya, sesungguhnya akan datang waktunya demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Lalu ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Tetapi, ya, ayat 33, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan itu baru terpenuhi pada peristiwa Yesus Kristus. Dalam hati berkat penebusan Kristus kita menjadi umat Allah yang baru, diikat dengan perjanjian baru. Dan akhirnya ada penetapan Ekaristi yang khususnya terdapat pada teks Lukas 22 ayat 19 atau 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25 yang disebut juga dalam teks kata-kata institusi TPE kita. Perbuatlah ini guna memperingati aku. Kalau di TPE kita, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Maknanya sama. Intinya adalah kenangan. Ini menunjuk bahwa perayaan Ekaristi itu adalah perayaan kenangan. Perayaan anamnese bahasa Yunani, sikaron bahasa Ibrani. Nah, kata kenangan anamnese dalam biblis itu ya, bukan hanya sekedar ingatan seperti kalau maaf ya mahasiswa ditanya dosennya tidak bisa menjawab lalu mengkerut-mengkerut wajahnya atau gini. Maaf lupa Romo. Nah, macam itu bukan sekedar itu. Kenangan dalam secara biblis itu berarti menghadirkan apa yang dikenangkan itu terjadi. Hadir secara aktual, secara real dan aktual. Kata perbuatlah ini adalah perintah untuk penetapan untuk mengadakan Ekaristi. Perbuatlah ini artinya supaya kalian mengenang aku, Yesus Kristus, dengan merayakan Ekaristi. Pada refleksi saya kemudian, ada dalam beberapa buku yang lain, saya katakan bahwa perbuatlah ini bukan hanya perintah untuk mengadakan perayaan Ekaristi, tapi juga perintah untuk melaksanakan dalam perbuatan, dalam perwujudan iman, dalam kehidupan sehari-hari, perbuatan baik, perbuatan kasih. Maka kalau setiap kita membuat perbuatan kasih atau melakukan perbuatan baik kepada sesama, siapapun orangnya, tanpa pandang agama, suku dan ras dan seterusnya, kita berbuat baik, mengampuni, mengutamakan kebersamaan, persaudaraan, kesatuan, itu kita sedang mengenangkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memang intinya selalu mengajak ke semangat persatuan, persaudaraan, kasih, bahkan pengorbanan diri. Begitu ya saudara-saudaraku, kita selesai dengan dengan tema kita, maka untuk hal yang masih belum jelas bisa ditanyakan dalam forum Zoom meeting. Sekian dan terima kasih.